Shalom, perkenalkan nama saya Bu Yola. Saya adalah guru agama Kristen SDN Miji 1, 2, 4, SDN Mutiara 1, dan SDN Jagalan. Dan pada pagi hari ini anak-anakku, Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 6 untuk pembelajaran yang pertama tentang ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Bila apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, bukan keluar dari mulut hamba-Mu pribadi, tapi semata-mata karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau bekali mereka dengan hikmat al-budi Tuhan, sehingga apapun yang boleh mereka terima, tidak hanya mereka dengar saja Tuhan, tetapi boleh mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan kelas ini ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Seperti yang Bu Yola sudah katakan di video yang awal tadi, bahwa pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 6. Pembelajaran yang pertama tentang ibadah yang sejati. Ya, jadi sebelumnya kalian sudah harus membaca buku digital. Ya, buku digital yang sudah Bu Yola kasih di WA Group, dan juga hari ini Bu Yola akan menambahkan materi juga yang Bu Yola ambil dari LKS Jamrut. Kalian tidak punya, tapi nanti Bu Yola akan fotokan untuk tugas-tugas dan Bu Yola ambil di sini. Kenapa? Karena untuk soal kota ya, UAS dari kota ataupun ulangan-ulangan yang biasanya kita lakukan itu berasal dari LKS ini. Jadi buku penunjangnya bisa kalian baca di buku digital, tetapi soalnya dan sedikit materi Bu Yola akan tambahkan melalui LKS Jamrut ya. Oke, untuk materi pertama, ibadah yang sejati. Jadi di materi ini anak-anakku kita akan sama-sama belajar ibadah yang sejati itu yang seperti apa sih? Apakah seperti yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang seperti apa? Nah ya, anakku, kita harus ingat ya, kita harus ingat bahwa kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Ya, diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Kita memiliki gambar Allah di dalam hidup kita. Dan salah satu yang kita miliki adalah akal budi. Ya, dengan akal budi ini manusia dapat berpikir. Tetapi dari pikiran manusia itu memang tidak sama antara manusia satu dengan yang lain. Dari pikiran yang tidak sama inilah akhirnya dari manusia satu dengan yang lain itu menganggap cara beribadah dan memandang Tuhan itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu bagi kalian yang saat ini memiliki agama Nasrani atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menggunakan akal budi kita sesuai dengan iman kita, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang lain atau akal budi yang lain. Ya, apa sih artinya ibadah? Ibadah itu artinya adalah menghormati, menghargai dan menyembah Tuhan. Atau dalam bahasa Ibraninya, ibadah ini adalah abodah. Berasal dari kata abodah atau menghormati. Siapa yang kita hormati? Tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai yang utama yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itulah yang harus kita hormati. Tetapi tidak hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Ingat, hukum kasih ada dua, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan di dalam ibadah pun juga sama seperti itu. Ya, kita menghormati Tuhan sebagai yang terutama dan yang utama, dan juga kita juga harus menghormati sesama. Jadi di dalam ibadah itu ada paket komplit. Ya, tetapi memang yang terutama adalah dalam beribadah tujuan kita adalah menghormati, menyembah Tuhan kita. Ya.
Jadi dalam bahasa Ibrani, ibadah ini adalah abodah atau menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan ibadah yang sejati itu bukan hanya berbicara ketika kita berdoa atau memuji Tuhan di dalam gereja, mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya seperti itu. Tetapi ibadah yang sejati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh itu yang seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa, ya kalau kita berkaca dari Alkitab, apakah orang-orang di Alkitab zaman dulu juga beribadah kepada Tuhan? Tentunya iya, ya. Kita ambil contoh manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka berada di Taman Eden, tentu saja mereka sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, loh, ya iyalah Bu, secara mereka kan sering bertemu dengan Tuhan atau mereka bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan. Karena waktu itu kan belum ada dosa. Jadi mereka bisa berbincang-bincang dengan Tuhan secara live. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita, ya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Tentu saja dengan cara berdoa. Ya, di dalam unsur-unsur peribadatan itu mengandung arti bagaimana supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan cara berdoa. Ya, lalu bagaimana Tuhan bisa menjawab segala macam pergumulan kita? Ya, berasal dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Makanya ketika kita selesai berdoa, jangan langsung tidur atau jangan langsung main HP, tapi usahakan kita membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jawaban dari doa kita melalui firman Tuhan yang boleh kita baca. Ya, seperti itu ibadah yang sejati nak ya. Banyak sekali Alkitab menerangkan bagaimana sih caranya kita beribadah, bagaimana sih wujud peribadatan yang benar ya. Kalau peribadatan di gereja memang ada liturgi seperti yang Bu Yola sampaikan di video call kemarin ya, atau tata cara ibadah atau aturan-aturan dalam ibadah. Seperti itu ya, itu peribadatan ketika kita berada di dalam gereja. Jadi nanti akan ada perbedaan antara ibadah dan kebaktian. Ya, kalau ibadah itu lebih condong ke perbuatan, aplikasi dari peribadatan kita di gereja, sedangkan kalau kebaktian itu adalah pada saat kita beribadah, berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan di dalam gereja. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau ibadah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, artinya dimanapun dan kapanpun kita berada, kita bisa beribadah. Sedangkan kebaktian itu dibatasi ruang dan waktu, dan hanya di suatu ruangan di dalam gereja misalnya, atau persekutuan dengan keluarga kita misalnya, seperti itu. Ya, itu perbedaannya antara ibadah dan juga kebaktian. Kalau ibadah dimanapun kita berada, kalau kebaktian itu biasanya disertai dengan liturgi, ya. Dan di dalam kisah para rasul ya, nanti bisa dibaca di rumah. Bu Yola tidak akan menyampaikan atau membacakan Alkitab ini karena terlalu panjang durasinya nanti. Di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47, di sana dijelaskan tentang cara ibadah gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ini dapat menjadi contoh atau teladan jemaat di masa sekarang. Bagaimana sih kehidupan mereka? Bila akan jelaskan secara singkat ya, bahwa kehidupan mereka itu sangat teratur. Ya, sangat teratur. Mereka bertekun akan firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan benar, mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hanya itu, di dalam gereja mula-mula atau kehidupan gereja mula-mula itu mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang terlalu kaya banget, nggak ada yang terlalu miskin banget gitu, nggak ada. Karena apa? Karena mereka yang kaya secara otomatis mereka akan menyumbangkan hampir separuh hasil dari kekayaannya lalu dibagikan ke yang miskin. Supaya apa? Supaya mereka dapat sama rata. Ya, coba bayangkan, kehidupan jemaat mula-mula itu begitu luar biasanya. Begitu mereka tuh sangat takut akan Tuhan, mengasihi Tuhannya.
Karena secara otomatis ya nak, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka secara otomatis mengasihi sesama juga dengan sungguh-sungguh. Balance antara satu dengan yang lain itu seimbang. Ya, itulah yang dialami oleh gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Mereka sehati, sepikir, seia, sekata. Siapa yang memimpin mereka? Para rasul. Para rasullah yang membimbing mereka sampai mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus Kristus, meskipun banyak dari mereka yang tidak berjumpa secara langsung seperti yang dialami oleh para rasul. Ya. Karena jemaat mula-mula pada waktu itu memang ada beberapa yang tidak mengikuti kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti kehidupan Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali muridnya. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12 yang disebutkan yang menjadi pelayan. Tetapi yang lain, apakah murid Tuhan Yesus hanya itu? Tidak, banyak sekali. Ingat pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kira-kira Tuhan Yesus ngapain memberi makan 5.000 orang? Ya, tentu saja pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan terlebih dahulu, diikuti sama 5.000 orang itu. Kemanapun Yesus berada, ketika Yesus ada di situ, mereka minta dikasih ilmu, ya, dikasih firman Tuhan. Setelah dikasih firman Tuhan, baru Tuhan Yesus memberikan makanan jasmani kepada mereka. Dan 5.000 orang itu semua muridnya Tuhan Yesus. Itu yang tercatat hanya laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Berapa muridnya Tuhan Yesus? Ya, ada banyak orang yang mengikuti kehidupan Tuhan Yesus memang di jemaat mula-mula. Tetapi ada banyak pula yang mereka tuh baru mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Dan yang baru itu apakah kadar imannya itu berbeda dengan orang-orang yang terdahulu? No, sama. Kehidupan mereka sangat luar biasa. Ketaatan mereka kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka. Maka dari itu anak-anakku, ketika kita itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, yang bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Loh Bu, kalau aku misalnya malas-malasan ke gereja, berarti Tuhan Yesus, berarti Roh Kudus nggak ada dalam hatiku dong. Nah, itu tergantung dari respon kita. Sekali lagi tergantung dari respon kita. Kalau kita meresponi keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, maka secara otomatis kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Dan bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Kembali lagi kita harus rajin berkomunikasi kepada Tuhan atau rajin berdoa kepada Tuhan. Ya. Itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Setiap orang itu butuh kepuasan, ya enggak? Kamu dikasih HP, dibelikan HP mamamu tipe seperti ini misalnya. Terus ada keluaran yang terbaru, kameranya lebih bagus, ya, layarnya lebih lebar, ya, lebih oke lah. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kamu pengen itu, ya. Kenapa? Karena manusia nggak pernah puas. Maka dari itu manusia itu membutuhkan sesuatu yang bisa memuaskan dia sewaktu-waktu. Siapa dia? Ketuhanan. Ya, Tuhan. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh beribadah. Makanya akal budi, seperti yang Bu Yola katakan di awal tadi, akal budi yang berbeda-beda itu akhirnya mempengaruhi cara pandang manusia terhadap ketuhanan, kepercayaan mereka. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak agama. Di Indonesia saja ada 6. Belum lagi sekte-sekte atau bidat-bidat atau agama kepercayaan. Ya, banyak enggak? Ketika kita berada di Bromo, kalau kalian pernah ke Bromo gitu, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon itu kayak dililit sama kain-kain terus disembah, dikasih dupa. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka butuh kepuasan.
Dan cara pandang mereka, akal budi mereka mengatakan bahwa oh ternyata pohon ini rindang dan dia bisa melindungi aku dari panas matahari. Oh ini Tuhanku. Ya, kalau di Jepang, oh matahari itu besar, dia kuat, dia hebat. Mungkin yang disebut Tuhan ini adalah matahari. Oh ya, semua tergantung dari akal budi manusia. Tapi bersyukurlah kita karena kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan sembarangan orang. Karena di dalam hati kita, hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun kita, membawa kita kepada siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan, dan yang membawa kita pada keselamatan kekal, yaitu di kerajaan sorga. Ya, itulah kehidupan jemaat mula-mula ya nak ya. Ya, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Jadi kalian harus menyiapkan Alkitab sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Biola akan bacakan dari sini, kalian menyimak di rumah sambil membaca dalam hati. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Itulah ibadah, wujud ibadah yang benar sesuai dengan Alkitab. Jadi ibadah yang murni adalah yang pertama mengekang lidah. Ya, mengekang lidah itu adalah salah satu contoh ibadah yang sejati ya nak ya. Mengekang lidah. Lalu yang kedua adalah mengunjungi janda-janda miskin atau mengunjungi yatim piatu, itu yang benar. Jadi kalau di samping kanan kiri kalian mungkin ada yang janda miskin, ya ada anak nenek-nenek tua atau juga anak yatim, kalian bisa membantu ya kepada mereka, karena itu adalah salah satu contoh ibadah yang murni. Apalagi dalam masa pandemi virus corona, mungkin banyak sekali kesusahan orang-orang di samping kanan kiri kita. Bersyukurlah kalau misalnya keluarga kalian ya nak ya masih diberikan berkat melimpah oleh Tuhan, dan itu jangan dinikmati sendiri. Mari kita berbagi dengan sesama kita ya. Dan Tuhan katakan bahwa apapun yang kamu lakukan di situ, ya apapun yang kamu lakukan untuk janda miskin atau orang-orang yatim di sekitar kita, itu adalah salah satu contoh kita menerapkan ibadah yang murni, ya ibadah yang murni atau ibadah yang sejati yang kita bahas setelah ini, ya. Oke, setelah itu kita akan buka, ya apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati sesungguhnya itu seperti apa? Ini adalah dasar ayatnya. Ya, kalau tadi contoh-contoh ibadah yang sejati, ini adalah dasar ayatnya. Kita akan buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Sudah ketemu? Roma pasal ke-12 ayat yang pertama, Bu Yola akan bacakan buat kalian semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah dasar Alkitab atau dasar ayat dari ibadah sejati sesuai dengan pembelajaran yang pertama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati yang seperti Bella katakan di awal adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita tidak hanya mahir di dalam gereja, kita berdoa dengan kata-kata yang indah, memuji Tuhan dengan merem sungguh-sungguh karu-karuan, mendengarkan firman Tuhan diem tanpa melihat HP. Tapi ketika kita keluar ke gereja, omongan kita jelek, ngata-ngatain orang, ya, tidak dapat mengekang lidah kita seperti yang dikatakan Yakobus, pelit untuk memberi,
menganggap bahwa hak milikku ya milikku, bukan untukmu, bukan untuk orang lain. Ya. Jangan seperti itu. Karena Tuhan katakan ibadahmu yang sejati tidak hanya kamu berada di gereja, tetapi aplikasi, ya, wujud nyata dari ibadahmu itu yang seperti apa. Ya. Karena itu anakku ya, mari kita gunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk sesuatu hal yang baik. Mata kita memandang orang-orang di sekitar kita. Apakah ada dari mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita atau tidak? Tangan kita jangan gunakan untuk memukul atau mencuri, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Gunakan untuk memberi. Ya, gunakan untuk melakukan hal yang baik, mengasihi kedua orang tuamu, mendoakan kedua orang tuamu. Hatimu jangan gunakan untuk benci kepada orang lain, dendam pada orang lain, tapi gunakan untuk mengasihi orang lain. Sebelum kita mengasihi keluar, kasihi dulu saudaramu, orang tuamu. Karena disitulah nantinya sumber berkat ada dalam kehidupanmu. Ya, oke. Bu Yola memiliki satu video yang bisa kalian tonton, dan ini bisa menjadi inspirasi kita di dalam melakukan ibadah yang sejati. Yuk kita sama-sama lihat. Check it out.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, sudah lihat belum ya video dari Bu Yola? Nah ya, menyentuh sekali. Itulah yang bisa kita lakukan ya nak ya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat menjadi garam terang dunia dimanapun kita berada. Ya, jangan sampai terangmu itu ada di bawah kolong meja sehingga tidak dapat diketahui oleh orang banyak. Tetapi kamu harus dapat berbuah dimanapun kapanpun kamu berada. Ya, meskipun kita adalah minoritas,
Tetapi jangan sampai keminoritasan kita itu membuat kita minder. Kita nggak berani bergaul dengan orang luar. No, ya, tunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang serupa dan segambar dengan rupa Allah. Sehingga ibadahmu yang kamu lakukan di gereja, ya, ibadahmu yang kamu lakukan dengan bersungguh-sungguh berdoa, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang melewati yang seperti Biola sampaikan seperti ini, tidak hanya kamu nikmati sendiri, tetapi buahnya dapat kamu berikan kepada sesamamu. Ingat, mengasihi itu ada dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan kita hanya mengasihi Tuhan tok, terus mengasihi sesamanya diabaikan, atau kita mengasihi sesama tok lalu kita melupakan Tuhan. Jangan seperti itu, harus balance antara Tuhan dan sesama, ya, seperti tanda salib. Seperti tanda salib, kalau ke atas tok nggak ada salib, kalau ke samping tok nggak ada salib. Jadi harus balance antara vertikal dan horizontal, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan rupa Allah. Oke, ya, begitu saja penyampaian dari Bu Yola, ya nak, ya. Mari kita dapat menjadi pribadi yang semakin memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami untuk dapat menjadi pribadi yang tidak hanya menjadi Tuhan Yesus pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami Tuhan untuk dapat menerapkan ibadah yang sejati, ibadah yang benar, dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, tidak hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama kami, dan kami dapat Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you.